Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi yang cerah ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, semoga anak-anak sudah bangun pagi, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi-materi yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, pada pagi hari ini kita mempelajari tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran yang kedua, yaitu gerakan lokomotor, persatuan dalam keberagaman, dan penggunaan huruf kapital pada nama orang. Ayo kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah PJOK, gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat, berjalan dan berlari termasuk gerak lokomotor. Gerak lokomotor dapat dilakukan di air. Nah, saat kita melakukan gerakan lokomotor itu harus berhati-hati dan diawasi orang tua ya, atau dalam pantauan orang tua. Nah, gerakan lokomotor di air ini anak-anak perhatikan, ini gambar ya, berlari, berjalan, itu adalah gerakan lokomotor karena berpindah tempat. Dan kalau di darat itu ada berlari, apalagi meloncat, apalagi bersepeda, itu adalah gerakan lokomotor. Sedangkan gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat, seperti jalan di tempat, apalagi bergantung. Bergantung itu tidak berpindah tempat, dia tetap ya. Push up, sit up, itu gerakan non-lokomotor karena tidak berpindah tempat. Sekarang pelajaran PPKN dengan materinya persatuan dalam keberagaman. Indonesia memiliki berbagai keberagaman. Keberagaman agama, suku, adat, dan budaya. Meskipun berbeda-beda, kita harus bersatu. Persatuan dalam menumbuhkan rasa kebersamaan. Nah, Indonesia ini banyak ya memiliki suku, adat, dan budaya. Sedangkan agama ada 6 yang diakui di Indonesia, seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Suku banyak sekali. Suku ada suku Dayak, Melayu, Jawa, Batak, apalagi suku Asmat, suku Madura, suku Sunda, Betawi, itu suku, nama sukunya. Adatnya banyak juga ya. Satu suku pasti memiliki adat istiadatnya. Nah, contohnya jika kebudayaan adat istiadat Dayak, setiap tahun pasti mengadakan gawai. Gawai itu adalah tanda syukur kepada Tuhan. Itu adat istiadatnya ya. Sedangkan Melayu ada namanya tepung tawar. Tepung tawar itu yang dilakukan untuk seperti perkawinan, khitanan, gunting rambut, upah-upah. Nah, itu adalah dari adat istiadat suku Melayu dan banyak lagi ya. Nah, meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu Indonesia, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, adat, dan budaya, sehingga terciptanya persatuan yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, damai, dan hidup rukun.
Selanjutnya pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya penggunaan huruf kapital pada nama orang. Amati kalimat berikut. Nah, sekarang anak-anak amati ya. Nana bermain bersama Adi. Kata cetak tebal adalah nama orang. Menulis nama orang diawali dengan huruf-huruf kapital. Meskipun nama orangnya itu di tengah, tetapi harus awalnya menggunakan huruf kapital. Anak-anak perhatikan di sini. Nana bermain bersama Ani. Nah, Nana depannya menggunakan huruf kapital. N-nya huruf kapital ya. Lalu Ani. Nah, meskipun kalimat Ani ini di belakang, tapi huruf awalnya tetap menggunakan huruf kapital. Karena nama orang itu selalu diawali dengan huruf kapital. Oke. Nah, di sini anak-anak bisa menentukan mana yang salah ya, kalimat yang salah atau huruf yang salah. Anak-anak perhatikan. Penulisan huruf kapital atau huruf kecil yang salah yang mana? Andis bermain di halaman sekolah. Kata-kata yang indah untuk ayahku Bambang. Ketika mata menatap kepergian temanku Roro. Anak-anak bisa. Di mana salahnya Bu Guru? Di mana yo? Nah, tadi nama orang selalu diawali dengan huruf kapital. Dari kalimat pertama, anak-anak perhatikan mana yang salah, yang harus diperbaiki. Yang mana huruf kapital yang harus diperbaiki. Lalu kalimat yang kedua, di mana salahnya? Apa yang harus diganti? Huruf mana yang harus menggunakan huruf kapital? Anak-anak perhatikan ya dari kata-kata ini. Lalu kalimat yang ketiga. Ketika mata menatap kepergian temanku Roro. Anak-anak bisa berdiskusi dengan orang tua atau dengan abang kakak di rumahnya, lalu anak-anak tentukan yang mana huruf kapital yang harus diganti. Oke? Anak bisa mempelajarinya di rumah dan selalu diingat ya. Sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.